Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Dr. Rahmat Bahtiar ya tentang efikasi dan uji klinik fase 3 ya. Jadi ini ada beberapa yang sudah di ACC di Indonesia ya, seperti Pfizer, Moderna, kemudian AstraZeneca yang bekerja sama dengan University Oxford ya di Inggris ya. Jadi itu ada beberapa lokasi untuk uji kliniknya. Jadi tidak hanya di satu negara, ada yang di Amerika, di Jerman, di Turki ya, kemudian di Afrika, di Brasil, di Argentina. Moderna hanya di Amerika. Kemudian untuk yang AstraZeneca juga di Amerika, juga di Afrika Selatan, di Kolombia, Peru, Argentina. Ini juga diberikan. Jadi jumlah sampelnya besar-besar ya. 43.000 orang, lebih dari 30 orang, lebih dari 40 orang. Ini juga usianya. Kemudian di sini efikasinya tinggi ya untuk Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Ini 95, di atas 90 semua. Ya. Untuk efek sampingnya ini ada yang melaporkan ada 6 kasus untuk Pfizer itu reaksi alergi berat ya, anafilaksis. Ada 6 kasus dari itu tadi 43.548 orang. Kalau untuk yang AstraZeneca dilaporkan 1 orang aja yang transfer mielitis di sana dari 40.000 orang. Ya. Untuk yang Sinovac ini di Cina, Indonesia, Brasil, Turki, dan Chili ya. Ini lebih dari 30.000 orang, usianya 18 sampai 59 tahun. Kemudian ini berbeda-beda laporan untuk efikasinya yang menurunkan insiden terjadinya COVID tadi pada pasien yang sudah divaksin ya. Ada yang 78%, ada yang 91,25% ya, tergantung subjeknya tadi. Ya, sementara tidak ada laporan untuk yang berbahaya dari kejadian ikutan pasca imunisasinya. Nah, ini untuk efisiensi ya, sampai level antibodi yang bisa optimal melindungi ya. Ini dosisnya memang tidak cukup sekali ya. Jadi di semua vaksin itu rata-rata paling tidak 2 kali dengan interval waktu bisa dari 21 hari, ada 28 hari, ada yang 14 hari ya. Ini Sinovac ini bisa 14 hari, bisa 28 hari ya. Ada yang Novavax ini 21 hari ya. Yang di ACC di Indonesia itu. Nah, untuk situasi di Indonesia kita sedang mengupayakan untuk perhitungan total kebutuhan vaksin. Itu hampir diupayakan kebutuhannya dihitung-hitung untuk hampir 426 juta ya. Jadi potensinya itu bertahap nanti. Jadi ketersediaan vaksin itu memang kalau pas ada sebaiknya segera vaksin ya, karena memang kebutuhannya banyak, yang perlu divaksin banyak, tapi vaksinnya bertahap. Ya. Jadi ini rencana pengadaannya sudah ada. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nathan ya. Jadi untuk siapa yang divaksin itu nanti diprioritaskan. Jadi ada bertahap. Yang awal adalah petugas kesehatan, petugas publik, lansia ini yang berisiko. Kemudian nanti yang gelombang kedua dari April 2021 ini sampai Maret 2022 itu adalah masyarakat yang rentan. Kemudian juga dengan masyarakat yang berhubungan dengan orang banyak ya. Misalnya TNI Polri ya, kemudian juga tokoh masyarakat ya, kemudian Pak RT, Pak RW ya, kemudian juga tenaga pengajar, ini sasaran-sasaran penerima yang prioritas ini ya. Kemudian juga aparat pemerintah ya, kemudian kelompok usia produktif dan juga anggota BPJS itu akan lebih diutamakan untuk menerima vaksin nantinya. Nah, ini untuk sasaran vaksinasi tahap 2, kalau yang belum kebagian di tahap 1 itu nanti bisa masuk di tahap 2, misalnya nanti ada petugas pariwisata, pedagang pasar, misalnya organda yang berhubungan dengan transportasi ya, ojek, taksi online. Ini rekomendasi vaksinasi itu dari Kementerian Kesehatan dan juga dari kolegium-kolegium seperti tadi ya, penyakit dalam, kemudian paru itu sudah melakukan himbauan-himbauan ya secara resmi maupun secara edukasi ya seperti ini webinar. Nah, ini cakupan vaksinasi diharapkan sampai 180 juta orang ya. Jadi pada umumnya itu semua orang itu bisa ikut ini imunisasi kecuali yang kontraindikasi, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk kontraindikasinya. Tapi kontraindikasinya sebetulnya itu sangat sedikit ya. Jadi
ini kita perlu screening, perlu kehati-hatian ya, karena ini vaksinnya vaksin baru. Ya. Jadi untuk screening tahap pertama itu biasanya ada formulir ya yang dikirimkan untuk penjaringan ini siapa yang layak divaksin apa tidak. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Itu harus diisi dengan jujur. Kemudian ada rekomendasi dari profesi misalnya. Oh ini ada komorbid tapi tidak parah. Oh ini ada komorbid tapi sedang parah. Oh ini sedang menderita COVID. Nah itu ada rekomendasi kapan dia akan dilakukan vaksin. Kemudian mereka yang tidak atau belum mengikuti vaksinasi tahap 1 itu sebaiknya tetap mengikuti pada tahap yang berikutnya. Ya. Jadi diharapkan penerima vaksin ini 180 juta orang. Ya. Kalau misalnya mendapat panggilan untuk vaksinasi, apa yang harus dilakukan? Kalau hasil screening tadi baik, ikut vaksinasi. Kalau misalnya punya penyakit penyerta dan misalnya punya BPJS, konsultasi dengan dokter yang merawat, ya supaya mendapatkan pertimbangan-pertimbangan. Apakah ini misalnya tekanan darahnya tinggi atau gula darahnya bagaimana atau kolesterolnya bagaimana. Nah, itu atau ada sakit jantung dan lain sebagainya itu konsultasikan dulu, ya. Jadi bila belum ikut imunisasi pada tahap 1 itu dapat ikut pada tahap berikutnya. Nah, di antara vaksin yang tersedia, vaksin mana yang terbaik ya? Jadi setiap vaksin tadi itu punya keunggulan kelemahan ya masing-masing. Jadi ada yang efikasinya bagus, tapi harganya juga bagus ya. Itu juga seperti itu ya. Jadi ini semua akan diarahkan ya. Ada pemerintah yang akan mengelola itu. Apakah ini vaksinnya boleh dijual beli ataukah ini masih vaksin program ya. Kalau program nggak boleh dijual belikan ya. Jadi kapan vaksin itu akan memberikan perlindungan vaksinasinya? Jadi antibodi itu perlu waktu ya, dia antibodi dalam tubuh itu setelah penyuntikan itu tidak langsung terbentuk. Jadi dia perlu waktu. Jadi kalau pada vaksin Sinovac itu biasanya 14 hari setelah suntikan kedua, titer antibodi itu sudah mulai naik. Jumlah tentaranya sudah mulai cukup. Jadi sudah cukup untuk mengusir si virus ya kalau untuk Sinovac. Tapi kalau hanya 1 kali suntikan ya itu belum tinggi. Jadi belum cukup untuk melindungi tubuh kita ya. Jadi siapa saja yang boleh divaksin? Ya, dewasa sehat usia 18 sampai 51 tahun, 59 tahun ya. Kemudian menerima penjelasan dan menandatangani persetujuan. Jadi dijelaskan dulu, kemudian bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Ini yang tidak boleh divaksin ya. Kalau dia sedang menderita COVID-19 ya paling enggak 3 bulan kemudian baru bisa ya. Kemudian riwayat penyakit gangguan sistem imun. Itu juga tidak boleh divaksin, harus konsultasi dulu dengan dokter yang merawat atau dokter ahli. Kemudian penyakit kronis atau penyakit penyerta tertentu itu juga harus ada surat keterangannya. Kemudian ada riwayat penyakit seperti epilepsi atau gangguan saraf ya. Atau secara teknis dia berencana pindah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai itu juga tidak bisa ya. Jadi kita kalau sudah di satu tempat selesaikan dulu vaksinasinya 2 kali suntik baru ya kalau mau pindah domisili. Kemudian wanita hamil ya, wanita yang atau berencana hamil ya. Jadi antara selang waktu vaksin yang pertama dan kedua itu hamil. Nah, itu sebaiknya tidak divaksin. Jadi ini kontraindikasi. Kemudian sedang sakit misalnya ketika terjadwal vaksin tiba-tiba demam atau tiba-tiba batuk pilek, nah itu sebaiknya tidak divaksin, mundur dulu ya. Kemudian ada riwayat alergi berat terhadap vaksin, misalnya dulu pernah vaksin hepatitis atau meningitis kemudian terjadi efek samping, itu juga harus hati-hati ya. Kemudian mendapat imunisasi apapun dalam 1 bulan terakhir atau akan menerima dalam 1 bulan ke depan. Ya, biasanya misalnya dia sedang vaksin hepatitis ya, belum ada 1 bulan terus dia dipanggil untuk vaksinasi COVID. Nah, itu sebaiknya mundur dulu untuk vaksinasi COVID-nya setelah lebih dari 1 bulan ya. Kemudian ada riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan pemberian vaksinasi? Ya, itu diberikan dalam 2 dosis per orang. Minimal jaraknya 14 hari, bisa 28 hari juga, sehingga terbentuk antibodi nanti. Kemudian untuk pemberi layanan imunisasinya bisa dokter, perawat, atau bidan, ya. Bisa di fasilitas pelayanan kesehatan atau di klinik Unmul juga ada, ya.
Untuk teknis pelaksanaannya, tempatnya biasanya kita kumpulkan ya biasanya di fasilitas pelayanan kesehatan, biasanya di pemerintah misalnya puskesmas, Pospindu ya, atau kerjasama dengan klinik. Ya, maaf. Atau misalnya praktek swasta juga boleh ya, biasanya tapi itu ada kerjasama memang sudah khusus ya kerjasama. Kalau untuk penduduk yang ada komorbid itu sebaiknya di rumah sakit atau di puskesmas ya. Jadi yang jangan di klinik-klinik biasa ya, supaya misalnya ada sesuatu itu pertolongannya cepat. Untuk teknis pelaksanaan ini ada meja pendaftaran ya, meja 1, kemudian ada screening, nanti ada anamnesa dan edukasi ya. Kemudian pemberian imunisasi dan setelah diberikan itu tidak langsung pulang ya. Jadi kita harus menunggu 30 menit paling tidak untuk antisipasi apabila terdapat kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi di sini biasanya screeningnya bisa kalau lengkap ada dicek tekanan darahnya, kemudian untuk rapid tes ya, tes cepat kolesterol, gula darah dan lain-lain. Ya. Ya, jadi untuk pelayanan imunisasi itu usahakan sirkulasi udaranya baik ya. Jadi tempatnya besar, jadi ventilasinya ada, kemudian juga ada tadi seperti yang dibilang Dr. Nata ada 3M ya. Jadi dia ada harus menggunakan masker, kemudian ada mencuci tangan ya. Kemudian jaga jarak paling enggak 2 meter karena droplet itu kalau orang batuk atau ini muncrat kan bisa sampai 2 meter ya, jadi harus jaga jarak ya. Kemudian tempat imunisasi ini hanya untuk melayani orang yang sehat ya. Kalau yang sakit itu tidak imunisasi ya, tapi diobati ya. Kemudian jalan masuk dan jalan keluarnya terpisah ya, supaya bisa tidak berkerumun ya. Ya, kemudian setelah diimunisasi ditunggu ya paling enggak 30 menit lah ya untuk melihat apakah ada masalah setelah disuntik apa tidak. Nah, reaksi-reaksi apa yang mungkin terjadi? Jadi ini tidak semua orang mengalami, ini ada beberapa orang mungkin kondisinya sedang tidak baik ya, kondisi tubuhnya atau kecapean atau drop tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk vaksin. Nah, itu biasanya ada beberapa yang mengalami reaksi lokal, misalnya nyeri ya, atau bengkak pada tempat suntikan, atau kemerahan ya, atau ada nanah di tempat suntikan, atau ada benjolan ya, atau ada selulitis radang kulit. Kalau untuk reaksi yang menyeluruh bisa aja terjadi badannya tidak enak, meriang ya, demam, nyeri otot, badan lemah, pusing ya, kemudian terjadi diare. Itu juga bisa terjadi. Untuk reaksi lain ya, ini bisa terjadi reaksi alergi. Ya, ini yang berat terjadi shock anafilaksis ya, pasiennya bisa nggak sadar atau pingsan juga bisa terjadi ya kalau mempunyai riwayat autoimun. Nanti setelah menjalani imunisasi atau vaksinasi tadi itu akan mendapatkan kartu ya, bisa berupa lembaran sertifikat ya atau PDF ya seperti ini ya. Ya, jadi untuk kesimpulan vaksin ini bukan obat ya, dan vaksinasi ini tidak menggantikan protokol kesehatan ya. Jadi setelah divaksin itu jangan lepas masker, kemudian jangan kemana-mana merasa sudah kebal, ya itu salah ya. Jadi setelah vaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan. Jadi yang jadi perhatian kita, target kita itu adalah cakupan imunisasi itu kalau bisa tuh tinggi. Jadi jangan sampai kurang dari 70%. Itu bisa terbentuk kita kekebalan komunitas. Jadi kalau pun ada orang-orang yang ngeyel misalnya tidak mau vaksin dengan berbagai alasan, kalau lebih dari 70% sudah divaksin itu insya Allah lingkungannya akan aman ya. Karena menurunkan resiko ya. Kemudian pastikan pemberian vaksin itu aman dan bermutu. Jadi ada tadi jenis-jenis vaksinnya, kemudian perlakuan terhadap vaksinnya. Jadi ada vaksin itu nggak boleh misalnya di suhu kurang dari misalnya 20 derajat. Jadi dia harus rantai dingin ya, betul-betul harus bagus. Kemudian screening sasaran ya, jadi sasarannya memang yang tadi bertahap ya, siapa-siapa, kemudian pengelolaan limbah medis. Kemudian dilakukan juga pengamatan dan respon kejadian pasca imunisasi atau KIPI. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Yuniati, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan.